Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baca hadis alum. Baca hadis kan? Belum baca hadis kan? Ayo, kawannya udah baca semua. Hadis ketiga ya. Coba hadis ketiga. Ahsan, Idris. Masya Allah, sudah yang bagus ya. Sudah baca hadis, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti sekali lagi hadis yang berikutnya, hadis keempat nanti insya Allah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Qala fi syarh al-adab al-mufrad. Disebutkan dalam syarh al-adab al-mufrad, sudah kita baca sebagiannya, kita lanjutkan. وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المكان. Dikarenakan bersin itu terjadi dikarenakan ringannya pori-pori, ringannya tubuh dan terbukanya pori-pori. Pori-pori terbuka, tubuh terasa ringan. Bikhilaf taja'ub, berbeda dengan menguap. فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْإِثْقَالِ وَالْإِنْفِلَاءِ. Karena menguap itu terjadi karena terasa berat. فَالْأَوَّلُ يَجْلِبُ النَّشَاطَ. Yang pertama yakni bersin tadi akan mendatangkan kesemangatan untuk melakukan ibadah. وَالثَّانِي يَجْلِبُ الْكَسَلَ وَالْفُتُورَ. Sementara menguap akan mendatangkan sifat malas dan futur. فَالْمَلَدَبَتْ الشَّرِيعَةِ حَمْدَ اللَّهِ بَعْدَ الْعَطَاسِ. Maka syariat yang mulia ini menganjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillah, setelah bersih. Li salamatil a'dha, karena tubuh terasa sehat. Wal khifah wal khifatil badan, dan tubuh terasa ringan. Bidaf'il adza, setelah mengeluarkan gangguan yang ada di hidungnya. Wasaqal minad dimag, dan berat yang ada di otaknya. Wa zawal mawaddin nazlah, dan menghilangkan cairan-cairan lendir. Wa hadhihi kulluha min minanillah, yang demikian ini semuanya termasuk dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa yustahabbu hamdulillahi 'alaiha, maka disunnahkan, dianjurkan untuk membaca hamdalah. Wa zahirul amri al-wujub, dan zahir dalam perintah tersebut memberikan faedah wajib. Walakin lam yaqul bihi ahad, namun tidak ada yang mengatakan demikian dari kalangan ulama. Tidak diketahui yang menyebutkan bahwa perintah tersebut bermakna wajib. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahaqqun ala kulli muslim sam'uhu anisammitahu, maka wajib bagi setiap muslim ketika mendengarnya untuk mengucapkan tasmiyah, yakni yarhamukallah. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, qala jama'atun min ulama'ina, sebagian dari ulama kita mengatakan, inna tasmiyah, sungguhnya mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang bersin fardu ain. Li'annahu ja'a bilafdil wujud as-sarih, karena datang dengan lafaz wajib yang sarih. Wa bilafdil haq ad-dal alaihi, dan dengan lafaz hak yang menunjukkan harus ditunaikan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Adapun tadi yang dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarah Al-Adabul Mufrad. Kemudian di sini beliau menukil apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sebagian ulama berpendapat fardu ain menjawabnya. Wa dhahaba akharun, sebagian yang lain lagi berpendapat fardu kifayah. Wa rajjahahu Ibnu Rusyd, dirajihkan oleh Ibnu Rusyd, Ibnu Al-Arabi. Demikian pula pendapat ini pendapatnya Abu Hanifah dan jumhur Al-Hanabilah.
Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, wa huwa ar-rajih min haitsu dalil, dan ini pendapat yang kuat dari sisi dalil. Ini faedah tentang hukumnya yang disebutkan oleh beberapa ulama kita. Wa qad jaa fi sunan 'inda Abu Dawud, telah disebutkan dalam sunan diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad yang hasan, kata Syekh, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, bimbingan Rasulullah SAW ketika kita bersin. Karena Rasulullah SAW jika Rasulullah SAW ketika bersin, wada'a yadahu, meletakkan tangannya, ditutup, al-thawbahu, atau bajunya, ala famihi, di mulutnya, ditutup seperti ini, atau dengan baju, atau bisa juga dengan sapu tangan, ditutup. Jadi ketika nguap itu kita disunahkan, dianjurkan, ditekankan untuk menutup. Demikian pula ketika bersin ditutup juga. Qala fil adab syar'iyyah, disebutkan dalam adab syar'iyyah, tasmiqul 'atif wa jawabuhu fardhu kifayah. Hukumnya adalah fardhu kifayah, wa huwa zahir mazhab Malik. Ini adalah yang zahir dari mazhab Imam Malik, wa ghairuhu, dan selainnya, wa qila sunnah, sebagian ulama berpendapat sunnah, wa huwa mazhab Syafi'i, ini adalah mazhab Syafi'i, wa ghairuhu, dan wa ghairuhu, mazhab selainnya. Wa ala kullin, atas pendapat yang manapun, maka semestinya kita bersegera, karena ini amalan saleh. Ketika saudara kita ada yang bersin, bersegera kita menjawabnya, ya Allah. Demikian pula yang bersin tadi menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini yang disebutkan oleh al-muallif tentang hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang berkaitan tentang adab bersin. Jadi ketika bersin, apa ajarannya? Ditutup dan membaca hamdalah. Yang mendengar membaca ya Allah. Yang bersin lagi tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Alhamdulillah. Masih ada satu hadis lagi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ya. Nah, masih hadis Ali. Subhanallah, ini banyak hadis Ali. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2026. Subhanallah. Benar-benar ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk jangan minum dalam keadaan berdiri. Ma yu'khadhu min al-hadis. Faedah yang disebutkan dalam hadis ini, al-hadithu fihi an-nahyu 'ala syurbi qa'iman. Hadis ini dalamnya terdapat larangan dari minum dalam keadaan berdiri. Wal aslu fil nahyi tahrim, dan hukum asal dalam larangan adalah haram hukum. Walidha zahaba adh-dhahiriyah ila tahrim syurbi qa'iman. Oleh karena itu, ulama ahli dhahir, ulama dhahiriyah berpendapat bahwa minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah haram. Amal jumhur, adapun mayoritas ulama, fahamaluhu ala annahu khilaful awla, berpendapat bahwa larangan tersebut bermakna khilaful awla, menyelisihi yang afdal. Limu'aradatihi ma fi sahih Muslim, karena ada hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim nomor 2027 min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air Zamzam. Fasariba wa huwa qa'im, beliau minum dalam keadaan berdiri. Wa jaa fi Sahih al-Bukhari, disebutkan dalam Sahih al-Bukhari nomor 5615, anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syariba qa'iman, minum dalam keadaan berdiri.
Wa qala, dan beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan ini sebagaimana kalian melihat aku. Mimma yadullu ala anna an-nahya laysa li-tahrim. Ini menunjukkan bahwa larangan dalam hadis ini tidak bermakna tahrim, tidak bermakna haram, namun bermakna makruh. Bermakna makruh. Wa qala fil adab asy-syar'iyyah, disebutkan dalam adab asy-syar'iyyah, wa yatawajjah annahu alaihi salatu wassalam shariba qa'iman liyubayyana al-jawaz. Dan di sini diambil dalil bahwa Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri untuk menjelaskan bahwa hukumnya boleh. Minum boleh. Adapun larangan itu tidak ditekankan. Wa annahu la yahrum, dan tidak haram maknanya. Fannahyu lil karahah, larangan tersebut maknanya adalah makruh. Au litarki aula, atau untuk meninggalkan perkara yang lebih afdal untuk tidak dikerjakan. Maka dari sini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama seperti tadi ulama Zahiriyah berpendapat haram secara mutlak minum dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena larangan dari Rasulullah SAW sangat tegas. Sebagaimana hadis Ali tadi yang kita baca. La yasrabanna ahadun qa'iman. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Tegas larangan dari Rasulullah SAW. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, La tasrab qa'iman, jangan engkau minum dalam keadaan berdiri. Apa yang berang seperti itu lafadznya? Dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya, naha Rasulullah SAW an-syurbi qa'iman. Lafadznya, Rasulullah SAW melarang dari minum dalam keadaan berdiri. Anas bin Malik ditanya, Ara'aital akhir, bagaimana dengan makan? Kalau minum dilarang dalam keadaan berdiri, bagaimana dengan makan? Qala huwa syarrun minhu. Anas bin Malik mengatakan lebih jelek daripada minum dalam keadaan berdiri. Makan dalam keadaan berdiri lebih jelek daripada minum dalam keadaan berdiri. Naha, lafadznya naha, larangan. Namun naha di sini, larangan di sini bisa dimaknakan dengan makna makruh. Karena naha, larangan, Rasulullah melarang, terkadang larangan tersebut dimaknakan oleh sebagian ulama dengan makna makruh. Kenapa? Karena ada dalil lain yang memalingkan dari makna asal menjadi makna makruh. Hukum asalnya adalah haram. Namun apabila ada dalil lain yang memalingkannya dari makna haram ke makna makruh, maka naha di situ dimaknakan dengan makna makruh. Namun ada lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan zajara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengecam untuk seorang minum dalam keadaan berdiri, melarang dengan larangan yang sangat. Apakah di sini bisa bermakna makruh? Kalau sudah benar-benar ditekankan seperti itu, zajara lafaznya. Kalau naha mungkin bisa bermakna makruh. Tapi kalau zajaro ini benar-benar ditekankan. Terlebih lagi dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam musnad dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan shariba qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang minum dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Atarda an yashraba ma'akal hir. Apakah kamu ridha jika minum bersamamu al-hir? Apa makna hir? Katanya tahu makna hir? Hirun. Hirun itu maknanya kitun. Apa kitun? Kucing. Apakah engkau ridha kucing minum bersamamu? Qala ya Rasulullah. Tidak, wahai Rasulullah. Mana aku enggak akan ridha kalau kucing ikut minum bersamaku.
qala faqad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh telah minum bersamamu yang lebih jelek dari itu, yakni syaitan. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, muntahkan. Apakah di sini bisa bermakna haram? Bermakna makruh? Makruh atau haram di sini? Kalau zahirnya haram, jelas haram. Maka dari itu mereka al-zahiriyah berpendapat haram secara mutlak minum dalam keadaan berdiri. Dan yang menguatkan pendapat ini dari ulama mu'asirin, ulama pada zaman kita sekarang ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Masyhur pendapat ini. Syekh Al-Albani berpendapat minum dalam keadaan berdiri haram. Dan kebanyakan ulama memaknakan larangan tersebut bermakna makruh. Namun dalil-dalilnya tadi yang kita sampaikan sangat jelas. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam keadaan berdiri, demikian pula hadis Ibnu Abbas, kata mereka itu bisa jadi terjadi sebelum larangan, sebelum dilarang, atau bisa jadi itu kekhususan Rasulullah SAW. Kekhususan Rasulullah SAW. Demikian pula mereka mengatakan al-qawlu muqaddam 'ala al-fi'l. Ucapan Rasulullah SAW harus dikedepankan daripada perbuatan. Karena perbuatan itu saja lupa manusia. Namanya manusia. Rasulullah SAW pernah lupa dalam sholat. Beliau lakukan sujud sahwi. Adapun ucapan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tidaklah yang dia ucapkan melainkan wahyu yang diturunkan. Oleh karena itu mereka zahiriyah, ulama ahli zahir berpendapat tidak boleh minum dalam keadaan berdiri secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat lain ceritanya, ad-darurah tubihul mahdurah. Para ulama mengatakan yang darurat tadi memberikan faedah boleh, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh kalau darurat. Namun darurat ini perlu kita garis bawahi, ya. Karena sebagian manusia berpendapat darurat sedikit-sedikit, darurat. Padahal ketika kita lihat di lapangan ini bukan darurat. Bagaimana mereka yang mengatakan, wah tidak mengapa foto itu darurat. Kita lihat ternyata bukan darurat, malah sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum. Darurat atau bukan ini namanya? Bukan darurat itu namanya. Itu namanya tala'ub, main-main. Barakallahu fikum. Bagaimana mereka orang-orang yang hizbiyun yang mengatakan ya apa foto-foto? Ya, kalau darurat tidak mengapa. Ternyata dilihat dia sedang foto-foto bersama artis atau bersama teman-temannya, senyum-senyum atau pakai gaya-gaya. Darurat seperti itu? Tidak darurat ya, barakallahu fikum. Darurat itu misal dengan foto, dengan tidak adanya foto, antum akan dipersulit urusan. Seperti KTP. Kita tidak ada KTP, sulit urusan kita di pemerintahan. Maka boleh jadinya. Nah, kalau dalam keadaan darurat, boleh. Demikian pula minum dalam keadaan berdiri. Misal tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk duduk, bahkan sulit untuk duduk. Gimana? Kondisinya sangat susah untuk duduk. Maka dalam keadaan darurat tidak mengapa minum dalam keadaan berdiri. Namun jika tidak dalam keadaan darurat, hati-hati. Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan larangan tentang minum dalam keadaan berdiri sangat gamblang dan sangat mengerikan jika kalau kita membacanya. Beliau SAW mengatakan, sungguh telah minum bersamamu yang lebih jelek dari kucing. Jadi syaitan ikut minum, disuruh untuk dimuntahkan. Meskipun jumhur berpendapat makruh, karena Rasulullah SAW pernah melakukan minum berdiri, berarti menjelaskan bahwa minum berdiri itu boleh. Minum berdiri itu boleh. Yang mana yang kuat? Wallahu ta'ala a'lam. Berhati-hati lebih selamat bagi kita
Jangan kita bermudah-mudahan, jangan kita minum berdiri, jangan kita makan berdiri. Minum dalam keadaan duduk, makan dalam keadaan duduk, itu lebih selamat bagi kita. Dan ketika kita melihat anak kita minum dalam keadaan berdiri, makan dalam keadaan berdiri, kita tidak. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang, diusahakan untuk jangan sampai dilakukan oleh mereka. Kita itu karena larangan yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Dalil-dalil yang menyebutkan hukumnya haram secara mutlak dari kalangan ulama yang berpendapat haram itu sangat kuat dalil-dalilnya, sehingga lebih selamat kita berhati-hati, jangan kita minum dalam keadaan berdiri, demikian pula jangan kita makan dalam keadaan berdiri. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Qala Sifarini fi syarh manzumatil adab al-akhbar fi syurbi qa'iman sahihatun. Berkata Sifarini dalam syarah manzumah al-adab, hadis-hadis yang menyebutkan tentang minum dalam keadaan berdiri ini sahih. Fannahyu mahmulun ala khilafil aula, maka larangan di sini bermakna makruh. Wa surbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fi bayanil jawaz, dan Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri untuk menjelaskan bahwa hukumnya boleh. Berarti ini tadi pendapatnya siapa? Pendapat jumhur. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syairnya, dia membuat syair, "Idza ruhta tasrabu faqut tafwiz sunnati safwati ahli Hijaz." Apabila engkau minum, maka duduklah, niscaya engkau akan bahagia, dikarenakan engkau telah mengamalkan sunnah ahli Hijaz, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sahahu surbahu qa'iman walakinnahu libayanil jawazi. Sungguh mereka para ulama menyebutkan riwayat-riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri, namun itu untuk menjelaskan bahwa hukumnya boleh. Berarti di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sesuai mencocoki dengan pendapatnya mereka jumhur, mayoritas para ulama. Wa qala Ibnu Qayyim fil Hadi, berkata Ibnu Qayyim dalam Al-Hadi, min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'idan. Termasuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minum dalam keadaan duduk. Haitsu kana hadihu al-mu'tad. Yang demikian itu adalah petunjuk Rasulullah SAW, kebiasaan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil syurbi qa'iman, bahwa Rasulullah SAW melarang dari minum dalam keadaan berdiri. Wa sahha anhu annahu shariba qa'iman, dan telah sahih dari beliau bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Faqala qa'ifah, sebagian ulama berpendapat la ta'arud bainaha aslan, tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis tersebut. Fa inna masyurbu qa'iman li hajah, hanya saja beliau melakukan minum dalam keadaan berdiri itu karena keperluan. Wa maqala Ibnu Qayyim min al-jam'i baina an-nusus bi hadhihi tariqah huwa al-awla. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam menjamak dari hadis-hadis dengan metode yang seperti ini lebih aula, lebih utama. Zalika anna nahya lil karahah faqat, yang demikian itu karena larangan di sini memberikan makna makruh. Wal karahah tubihuha al-hajah, karahah boleh dilakukan karena kebutuhan. Makruh, perkara yang makruh boleh dikerjakan ketika ada keperluan. Wal makan alladhi 'inda Zamzam alladhi shariba 'indahu qa'iman laysa mahalla julus. Tempat yang Rasulullah SAW melakukan minum dalam keadaan berdiri di sana, tidak ada tempat duduk di sana. Wallahu a'lam. Ketika Rasulullah minum air Zamzam dalam keadaan berdiri, sebagaimana tadi hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hal itu dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala karena tempatnya itu tidak ada tempat duduk. Maka beliau minum dalam keadaan berdiri karena keperluan. Ini yang disebutkan dengan hadis larangan minum dalam keadaan berdiri. Pada hari ini kita telah melewati berapa hadis? 3 hadis. Hadis pertama tentang larangan memulai salam kepada orang-orang kafir.
Hadis kedua tentang adab-adab bersin. Hadis ketiga tentang adab minum. Adab minum dan makan tidak boleh berdiri. Demikian pula makan mengucapkan apa? Bismillah. Karena lafaz tersebut memerintahkan untuk lafaz hadis memerintahkan untuk membaca bismillah. Maka kita ikuti hadisnya. Bismillah. Ya, barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri ada sedikit pertanyaan dari kertas ini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana cara agar bisa istiqamah di jalan Allah? Caranya banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Tabaraka wa taala mengokohkan dia dalam jalan yang lurus ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di jalanmu. Demikian pula rajin datang ke majelis ilmu. Rajin datang ke majelis ilmu ini adalah di antara sebab yang bisa menjadikan seorang istiqamah. Nah, bagaimana saya masih belum bisa ikhlas? Datang terus, belum ikhlas, berjuang lagi sampai Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan. Datang terus. Karena seorang datang ke majelis ilmu itu bisa menjadi sebab baiknya niatnya. Menjadi sebab niatnya yang baik. Niatnya menjadi baik dengan sebab dia datang ke majelis ilmu. Dengan sebab dia datang ke majelis ilmu, dosa-dosanya bisa gugur, terhapus. Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketenangan. Demikian pula tidak lupa bagi kita semua untuk semangat dalam berkumpul bersama orang-orang saleh, mencari teman dari kalangan orang-orang saleh, menjauhi teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, perlu dijauhi, bahkan harus. Bagaimana kita akan menjadi saleh? Teman-teman kita saja tidak saleh. Teman itu memberikan pengaruh yang sangat kuat pada diri kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan oleh kalian siapa teman kalian. Jangan sembarangan mencari teman dekat, jangan sembarangan mencari sahabat, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik. Itu menjadi sebab kesalehan kita. Teman itu pengaruhnya sangat besar, sangat kuat. Bahkan di antara ulama mengatakan tabiat teman itu bisa menular cepat sekali. Ya. Curian yang cepat sekali dilakukan itu adalah curian tabiat dari seorang teman. Bukan kita berteman. Teman ini tabiatnya suka marah, kita akrab sama dia. Nanti otomatis antum terbawa. Suka marah juga dirinya. Itu tanpa merasa, otomatis seperti itu. Atau temannya baik, temannya lembut, antum akrab dekat sama dia, otomatis antum ikut sama teman itu. Barakallahu fikum. Karena itu cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang antum ketika dekat dengannya semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat berkumpul dengan orang-orang yang saleh, karena itu adalah merupakan sebab kesalehan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis, di antara hadis tadi yang kita sebutkan, di antara juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Masalul jalis salih wal jalis su' kahamilil miski wa nafsuhi." Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi itu imma an yuhdiyaka, bisa jadi dia memberimu. Nih, antum dapat minyaknya, antum dekat sama dia nih minyak wangi. Wangi. Jika antum pakai minyak wangi tersebut, apa yang antum rasakan pada tubuh antum? Wangi. Aromanya sedap atau tidak? Sedap. Berarti itu kebaikan. Antum hidup dengan dia, antum mendapatkan kebaikan. Sekian banyak kebaikan yang antum dapatkan. Wa imma
Antabda'ahu atau antum beli yang nyaonnya, antum beli nyaonnya. Antum beli nyaonnya, antum beli nyaonnya. Yang antum beli adalah kebaikan, yang antum dapatkan kebaikan, antum oleskan di tubuh antum terasakan. Adapun teman duduk yang jelek kata Rasulullah SAW, karena seperti pandai besi. Ya pandai besi. Bagaimana pandai besi? Antum dekat-dekat dia lagi buat parang, buat besi itu, apinya sedang menyala-nyala. Rasulullah SAW mengatakan, Inna yuharriku siyada tajimu terbakar. Tajimu terbakar. Antum dekat-dekat dia lagi membuat tugas dia dekat-dekat. Kena apinya habis. Kosong. Demikian pula teman duduk yang jelek, antum duduk-duduk dengan dia, antum terbakar, akhlak antum terbakar, akhlak baik antum tidak ada, ikut jelek juga jadinya, ikut menjadi jelek. Atau paling minimal kata Rasulullah SAW, tajidan murihan khabithatan. Setelah antum dekat dengan dia, antum pergi, engkau akan terasa bau yang tidak sedap. Engkau merasakan bau tidak sedap dari dia. Antum pun tentu akan menular dapat bau yang tidak sedap. Maka dari itu, jauhi teman-teman yang bersahabat dengan teman-teman yang baik, yang mengarahkan antum untuk belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di sini bukan berarti ketika ada orang awam, kemudian orang muslim awam belum tahu, kita tidak mendakwahi mereka, tetap kita mendakwahi mereka, mengenalkan Islam kepada mereka, ya, mengajak mereka untuk berada di atas Islam, mengikut pengajian. Ketika diharapkan kebaikan pada mereka, tetap kita lakukan yang demikian itu. Namun untuk sahabat kita, teman itu hati-hati dalam memilih, hati-hati jangan kita sembarangan dalam mencarinya. Ini di antara sebab-sebab istiqamah yang disebutkan oleh para ulama kita. Wa illa fahunaka asbab ukhra, dan ada mungkin sebab-sebab yang lain, namun ini di antara yang paling penting. Ini di antara yang paling penting. Doa teman yang saleh, talabul ilmi, ya, itu di antara sebab-sebab yang paling penting. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita bisa menjadi lembut, bisa menjadi lembut. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi lembut. Berarti ada berapa sebab yang telah kita sebutkan? Berdoa, berteman dengan orang-orang yang saleh, datang ke majelis ilmu, talabul ilm, kemudian banyak membaca Al-Quran. 4 ya. 4. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kita akhiri sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ini kita akhiri. Nah. Dan pada terus kalau menutup dengan diri boleh dan karena tidak ada yang pasti dari Rasulullah